ke pantai, kemudian ke Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan kini menuju 100 tahun sudah mendunia ramai. Ini Allah luar biasa. Allah bekerja semuanya itu. Jadi itu sedikit sebelum saya sampaikan firman Allah, sedikit latar belakang bagaimana gereja ini sekarang berkembang, dan sekarang beban ada kepada gereja Injil di Indonesia khusus untuk generasi muda untuk menjangkau segala suku bangsa. Wah, hari ini kebetulan kami datang dengan misionaris yang kita kirim dari Ethiopia bersama Pak, itu saya tidak kasih tahu nama karena nanti dia perkenalkan diri. Ya, tapi dia dari Ethiopia asli dan dia juga adalah hubungan darah dengan orang Israel. Jadi kalau yang lain selama ini kita bicara mengenai Israel di Perjanjian Lama, kita tidak sadar bahwa sebagian Alkitab Perjanjian Lama dan Baru bicara mengenai Ethiopia. Sekarang saya selalu pikir mengenai Ethiopia, lihat di tafsiran di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ternyata sebagian besar Alkitab ini untuk orang hitam juga sudah tulis, tepuk tangan untuk orang hitam. Ya. Jadi kita bersyukur. Nanti setelah saya membaca firman Allah, teman saya ini yang sekarang kerjasama dengan Gini, agreement konferensi kemarin secara resmi di Istakin. Jadi dia punya hak yang sama datang untuk memberitakan Injil, dan kita juga punya hak yang sama ke Ethiopia menjadi keluarga Allah. Jadi puji Tuhan. Saya pikir itu sedikit latar belakang, dan saya membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Kita semua baca. Nanti di tengah-tengah baru saya panggil dia. Nanti kita akan turun ke bawah. Jemaat dan Pak Gembala izinkan kami akan turun ke bawah sedikit. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Semua sudah, saya berharap kita ikuti supaya apa yang tertulis di dalam firman Allah ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Sida-sida dari tanah Ethiopia, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26. 1, 2, 3. Bisa kita baca sama-sama juga supaya suara serempak. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepada perbendahara Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbingku? Lalu meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke perbantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya?
sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba-tiba suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Sampai di situ dulu. Nanti 2 ayat simpan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya berikan tema pelayanan hari ini sekalian presentase bahwa penginjilan bersifat mendesak. Amin. Penginjilan bersifat mendesak. Puji Tuhan. Kita memperhatikan dari nats ini berbicara mengenai seorang sida-sida dari Ethiopia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah yang kita baca ayat 26 sampai terakhir yang masih sisa 2 ayat, yaitu ayat 40, di situ berbicara seorang sida-sida yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ternyata sida-sida itu adalah bendahara umum atau kabak keuangan umum dari ratu atau Sri Handake, itu ratu dari negeri Ethiopia di mana teman saya ini ada. Lalu mereka dia berjumpa dengan Filipus, lalu Filipus memberitakan Injil. Di sini saya berikan penjelasan sedikit bahwa penginjilan itu bersifat mendesak karena konsep dalam Perjanjian Lama sentral dari penyembahan kepada Allah adalah Yerusalem menjadi sentral, sehingga dari segala suku bangsa mereka ke Yerusalem untuk mendapatkan berkat. Jadi salah satunya dalam Perjanjian Baru ini kita lihat seorang kabak keuangan ini dia pergi juga ke Yerusalem supaya dia mendapatkan berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi dalam perjalanannya dia membaca kitab Nabi Yesaya tentang penderitaan Yesus yang disalibkan. Tetapi dia sendiri baca, tetapi isi dari kitab Yesaya atau Nabi itu dia tidak mengerti sama sekali. Sekarang Filipus sedang berkhotbah di Samaria. Bapak Ibu, kalau bicara mengenai Samaria, sedikit saya kembali moto orang tua kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau Amneki atau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di Judea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu artinya bahwa Injil dapat diberitakan dalam waktu bersamaan. Yerusalem juga di Judea sekitar terjadi, tetapi juga Samaria atau kamu yang bermusuhan dengan Israel, ya bermusuhan dengan Israel, bisa? Tes. Sekarang pas? Ya, bermusuhan dengan Israel. Tetapi Yesus sudah menjangkau negara Samaria, perempuan yang berzina itu. Injil diberitakan sehingga dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Lalu setelah Yesus sudah selesai semuanya berikutnya, Filipus dia pergi ke Samaria. Dan pada saat dia berkhotbah di situ, kita tahu bahwa banyak orang diselamatkan, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Kemudian Yohanes dan juga Petrus mereka ke sana supaya orang Samaria mereka terima Roh Kudus. Lalu mereka itu
terus bertumbuh. Filipus sedang berkhotbah di situ. Dia berkhotbah, ribuan orang bertobat dan dia semangat luar biasa. Dia berkhotbah dan banyak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tetapi Roh Tuhan datang berbisik kepada Filipus, dia bilang, pergilah ke jalur sepi, jalan selatan, yang dimana turun di situ namanya jalur Gaza yang sekarang juga ribut-ribut itu. Tidak pernah berhenti dari hari itu sampai sekarang. Ya, dan di situ dia bilang, kamu pergi di situ. Saya koma di situ dulu. Filipus, nama Filipus artinya pencinta keledai. Nama Filipus, pencinta keledai. Dan pencinta keledai itu artinya bahwa dia suka karena mereka ada simbol-simbol juga di sana. Kita tahu bagaimana Filipus itu melakukan pelayanan luar biasa, kecepatan untuk menjangkau Injil ini bersifat mendesak ini. Namanya saja pencinta keledai karena keledai punya kecepatan luar biasa. Roh Kudus bimbing Filipus lebih dahsyat lagi sehingga Injil lebih cepat memberitakan Injil ke Samaria. Kemudian dia sedang melayani ribuan orang, tetapi Roh Kudus mendesak dia harus pergi ke jalan sepi, dan dia tidak katakan bahwa saya tetap mempertahankan mimbar. Saya ini disayangi oleh jemaat. Saya menerima banyak persembahan. Ini kini harus memberikan yang terbaik juga untuk tenaga-tenaga misionaris. Akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Dia mati kepada perintah Roh Kudus. Dia pergi ke jalur Gaza. Kecepatannya cepat sesuai dengan namanya. Dia tidak mau lama-lama. Jadi Filipus itu orang yang mendengar suara Tuhan. Dia bilang, pergilah. Lalu dia pergi. Ini hubungan dengan Matius 28 dan Kisah Para Rasul pasal 1. Orang tua mendengar bahwa pergi dan mereka taat. Dan mereka taat mendengar, pergi dalam kondisi tidak bawa sesuatu apapun. Pergi berarti pergi dari keluarga, pergi dari sanak saudara, dari sukunya, seperti Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur, Kasdim. Dia harus pergi meninggalkan semuanya itu. Filipus juga dia taat. Kemudian dia pergi berjumpa dengan orang kunci yang sedang ada di jalur Gaza. Orang kunci berarti dia bendahara tetap umum. Kalau orang sida-sida itu bahasa Indonesia itu orang yang sudah laki-laki sudah menggembiri. Karena dia jaga ratu, jadi awas-awas begitu. Jadi kita tahu setiap orang yang kerja di istananya ratu, mereka harus digembiri dulu, sehingga mereka tenang melayani dalam istana di situ. Jadi orang dalam kondisi begitu, dia tidak ada nafsu keinginan melakukan kejahatan. Nah, orang ini dia betul-betul jaga ratu dalam kerajaan Ethiopia, dan dia punya kepercayaan dari ratu kuat sekali, Ratu Sheba, sehingga Tuhan suruh Filipus dia ketemu orang tepat, orang kunci. Setelah dia mendengar, percaya kepada Yesus, dia kembali mengubahkan dia punya negaranya, dia punya kampungnya di Ethiopia. Amin. Ya, itu luar biasa yang saya lihat. Jadi puji Tuhan, Filipus yang pertama dia taat pergi. Orang tua kita mendengar, mereka duduk bicara-bicara, kemudian misionaris mereka mempersiapkan lalu diutus. Mereka bilang, ayo, now, rebun, wakau. Betul toh? Mereka tidak pertimbangkan kami ke tempat yang lain, kita makan apa, naik apa. Mereka tidak pikir. Tetapi kalau Roh Kudus bicara kepada mereka, kita pergi, kita coba, kita jalan. Hasilnya kita sekarang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan untuk orang tua. Tidak main-main. Kita sekarang tunggu pesawat, mobil tidak ada, naik apa, pertimbangannya luar biasa. Tetapi kita punya orang tua, dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka rasa bahwa penginjilan itu bersifat mendesak. Mereka harus pergi. Ayo siap, kita mau bikin bagaimana? Jalan. Harus mereka tahu. Ini yang
Filipus lakukan. Roh Tuhan menggerakkan dia tinggalkan pelayanan yang dia melayani, lokasi yang dia melayani, dia pergi. Orang tua kita juga pergi meninggalkan keluarga. Mereka bayar harga yang mahal. Itu berarti mereka taat. Mereka pergi. Jadi bagian pertama, penginjilan ini bersifat mendesak, maka setiap warga gereja Injil di Indonesia, para hamba Tuhan yang full time melayani maupun orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus pergi taat. Ini pertama, penginjilan itu bersifat mendesak, karena itu kita harus taat dan melakukan. Itu yang dilakukan oleh Filipus. Sekarang Filipus tiba di jalur Gaza, kemudian dia bertemu dengan seorang sida-sida. Dan Tuhan, apa yang kau baca? Dan orang itu bilang, saya baca kitab Yesaya. Baru dia bilang, Bapak sudah mengerti atau tidak? Aduh, bagaimana mungkin saya mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Ini pemberitaan Injil yang sangat luar biasa. Pintu sedang terbuka untuk memberitakan Injil. Hatinya mulai terbuka. Karena itu di situ ayat yang ke 35 bilang, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Memberitakan Injil artinya berita pertobatan, berita pengampunan. Dia sampaikan kepada orang sida-sida ini. Lalu orang sida-sida ini membuka hati. Lalu sambil jalan-jalan, lalu bukan Filipus biarkan dia. Dia tidak bilang saya mau membaptis kau atau bagaimana, tidak. Injil diberitakan dan dia lihat kemajuan selanjutnya. Lalu orang itu dia bilang, Bapak bicara-bicara sampai ada air di sebelah ini. Bagaimana kalau saya dibaptis? Lalu Filipus dia tidak katakan bahwa iyo, langsung saya baptis kau. Mari. Tidak ada ayat di sini berbicara begitu. Tetapi dia mulai bertanya ayat tahap berikut. Di situ dia bilang begini. Sahut. Oh ya. Lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini pengakuan. Sering kita membaptiskan orang karena dia rajin, dia memberi persembahan, kehidupan yang nyata di dalam jemaat, sehingga kita pikir orang ini sudah percaya Yesus. Tetapi dia tidak menyatakan dari mulutnya bahwa saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias anak Allah. Seseorang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, orang itu dapat diselamatkan. Itu doktrin gereja Injil di Indonesia. Kalau hanya aktivitas rutinitas, rajin, bersih, memberikan persembahan, itu bukan jaminan bahwa seseorang diselamatkan. Karena seseorang diselamatkan sebagai tanda ucapan syukur, dia akan memberi persembahan, dia akan memberi apa yang punya karena dia rasa bahwa sudah diselamatkan. Tapi kalau seseorang melakukan aktivitas tetapi belum ada pengakuan dari mulut bahwa Yesus adalah anak Allah yang menghapus dosa manusia, saya yakin bahwa orang itu belum diselamatkan. Karena Roma pasal 10 ayat 11 dengan mulut mengaku, percaya dalam hati, orang itu dapat diselamatkan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus, ayat 17. Jadi seseorang dapat diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, akhirnya orang ini dibaptis. Saya perjumpaan dengan Tilahun. Ceritanya bagaimana? Perkembangan Ethiopia seperti apa? Pelayanan yang kita lakukan seperti apa? Kita bisa mendengar langsung bahwa memang penginjilan itu bersifat mendesak. Kita harus melakukan karena untuk orang Papua satu nama marga Koba, Wenda atau marga siapa Enombe tidak masuk dalam Alkitab. Dokter Brenda, mohon maaf, suami punya nama tidak masuk di Alkitab.
Tapi untuk orang Ethiopia masuk di dalam Alkitab. Amin. Mereka orang yang murah hati, ternyata kita membaca firman Allah ini. Pertama, mereka murah hati. Dia tidak katakan bahwa saya ini ya orang umum, orang penting, tetapi dia butuh bimbingan dari Filipus. Potensi orang Ethiopia ini begitu. Untuk mereka, nama mereka masuk dalam Alkitab, tapi nama orang Papua tidak masuk. Kemarin kita melakukan pembaptisan di Uganda, 86 orang di Sungai Nil. Dan dengan dukungan wilayah Yamo, Ibu Bupati waktu itu, Adik Aris, dan juga Bapak Ketua Klasis Mulia, kami pergi membaptiskan 39 orang tahun yang lalu, periode yang lalu. Dalam kesempatan itu kami sampaikan bahwa nama kami tidak masuk di dalam Alkitab, tapi nama orang hitam, orang Amerika kalian punya nama buat di dalam Alkitab, dan mereka baru tahu bahwa luar biasa begitu. Itu saya lihat, mereka heran. Jadi puji Tuhan, sekarang saya beri kesempatan orang ini, saya berjumpa di atas pesawat, dan Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, sehingga saat ini Filipus dia berjumpa orang sida-sida itu di jalur kasar, tetapi orang ini pertama kali jumpa di pesawat, di dalam pesawat. Mari kawan Telahun dengan Max, mari mereka bersaksi sedikit. Saya turun di bawah. Ya. Baik, ini bisa dia perkenalkan nama sedikit, bagaimana kita bertemu dengan dia, memulainya pelayanan di Ethiopia, lalu kita kirim misionaris, lalu perkembangan yang sedang terjadi, mereka bisa sampaikan. Jadi saya beri kesempatan kepada teman ini. Wah. Terima kasih for having me in your church. Thank you untuk terima kasih ya, thank you untuk mengundang kita datang bersama di tempat ini. Thank you so much for Gidi Church and its leader for being a partner with us in Ethiopia and working God's kingdom, the Great Commission, across the world together. And thanks to Pastor Nathan as well. Ini ucapan syukur dari hati Telahun seorang Ethiopia, dan karena atas izin Tuhan Gereja Injili Indonesia kita bisa persetujuan buat beragreement gereja untuk melayani Tuhan dalam amanah Yesus. Di dalam itu ada banyak hal yang akan kita kerjakan, karena itu kami mengucap syukur untuk waktu ini. You all look so beautiful. You look beautiful, everyone here. Ini melihat bahwa indah sekali. And today I'm very blessed to stand in front of you, God's people. And I want to thank this especially Pastor Nathan, because he is the one who connected me. God connected us together unconditionally in the airplane.
Tilahun secara pribadi sangat mengucap syukur untuk hari ini, dan dia lebih khusus lagi terima kasih dan bersyukur untuk Pendeta Niton menemukan dari Roh Kudus untuk kita bisa bertemu di pesawat. Untuk itu dia berterima kasih dan mengucap syukur. As a human, we think and we plan everything, but we believe as a Christian, God has a plan. So when we meet first with Pastor Nathan, I've been traveling from Thailand to Ethiopia, and I said in front of Pastor Nathan, I haven't seen him before, and God, the Holy Spirit, just connected us at that moment. Waktu pertama kali Tilahun dari Thailand mau kembali ke Ethiopia, dan pada waktu itu Tilahun bertemu dengan Pendeta Niton karena itu pekerjaan Roh Kudus yang menghubungkan Tilahun dengan Pendeta Niton. Yeah, so what he asked me when he met me in the airplane, we have been to the toilet, right? So I was going to first, but I saw him, and in our culture, you respect the elderly. So I said, "Hey, Papa, you go first." Oh, ini agar cerita yang kita bisa tahu, mereka bisa cara bagaimana bisa bertemu dengan Pendeta Niton, bahwa ini Tilahun ia mau ke toilet, dia pertama, tapi Pendeta Niton juga pada waktu yang sama dia lagi mau ke toilet, tapi Tilahun yang sesungguhnya dia jalan pertama dia masuk, tapi Tilahun mengizinkan Bapak Pendeta Niton yang masuk duluan, beda sebetulnya. Yeah. Then after he came out, he asked me directly, and it really amazed me because I saw the Holy Spirit is speaking to him. That he asked me directly, "Are you from Ethiopia?" Sebelum Pendeta bicara, memang kita punya warisan dari keturunan. Tuhan memberikan kita adalah kebaikan untuk mengutamakan orang lain. Jadi Pendeta itu bilang, Bapak Tilahun yang duluan masuk, tetapi tidak. Bapak yang duluan, karena ini kita orang Ethiopia, kita biasa orang lain yang utamakan. Dan Bapak Pendeta itu kami belum ketemu bicara, tetapi Bapak bilang kamu adalah orang Ethiopia. So the Holy Spirit leads Pastor Nathan to figure out that I'm Ethiopian. That because he haven't been in Ethiopia, he have not met Ethiopian people, but Holy Spirit leads him to discover that I'm Ethiopian. So I talked with Pastor Nathan right away. We discussed a lot until we arrived at Port of Addis Ababa, Ethiopia. So he's anointed godly man. That's how I know. Ini kita sama-sama mengucap syukur bagaimana kita tidak saling mengenal, tapi Roh Tuhan bekerja dan dia mengaku ini Tilahun dari petani itu bilang ini orang Ethiopia, dan itu kita sudah bicara ambil waktu dan kita bicara banyak hal di situ mengenai program untuk rencana bisa kita melakukan hal seperti ini. Yeah. So to introduce myself. My name is Tilahun, okay, and I do have two children, Christina and Natkova, and I am a founder and director of Simple Act of Kindness Ministry that works on both physical poverty and spiritual poverty in Ethiopia. Perkenalan untuk dia sendiri, ini Bapak ini namanya Tilahun Ketnet. Tilahun Ketnet, dia sudah menikah, istri satu, anak dua, namanya anak yang pertama perempuan namanya Kristina, dan anak kedua anak laki-laki namanya Nati Ketnet, tapi karena Injil Nati Kobak. Karena itu mungkin berkat ketemu pertama dengan ini Pendeta itu, jadi itu mungkin penghargaan dari Roh Kudus, dan itu dia akan lupa. Dia sebagai pendiri komunitas atau yayasan
di Act of Kindness di Ethiopia yang sudah agreement dengan kita kemarin. Yeah, but before that, when I founded the ministry, before I having children, before I get married, before I look like this, I was a homeless, sleeping outside, eating, begging for food on the street. But God really saw me, and He changed my bad times to the good victory. Ini Tilahun, latar belakang Tilahun adalah anak jalanan. Dia anak jalanan dan dia pernah tidur di jalan. Dia pernah makan yang biasa orang buang di jalan, dan dia tidak pernah tinggal di rumah yang bagus. Dari di situ Tuhan panggil. Karena itu kenapa saya mendirikan satu yayasan untuk menolong orang yang lemah yang pernah saya alami. So today I want to say to you all, wherever you are, whatever tribe you are, God see you. God really see you from His throne. Dalam komunitas dia ada dua program utama, yaitu ini terjemahkan yang bagian yang pertama sebelumnya. Dia melayani satu untuk kerohanian atau melayani untuk rohani, pelayanan gereja, tapi yang satu dia melayani untuk menolong orang-orang dalam memberikan makanan dan air minum dan memfasilitasi orang yang lemah. Dan Tuhan tahu dalam kehidupan kita di mana kita ada, di mana kita pergi, dalam kontrol Tuhan. Satu detik pun Tuhan tidak mungkin tidak tahu. So I want to say that God who see me from the street, and He helped me to have my own life, to serve Him, even here in Indonesia, partnering with Gedi Church and traveling with my friend Mark to remote area in Ethiopia to spread the gospel. So this Lord, this God of Abraham, God of Moses, and God of Jacob, He will see you today, I'm sure. Tuhan yang saya melayani, Tuhannya Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati kamu di tempat ini. Yeah, I wanna Okay, so I've been here. It's my second time, right? To Indonesia. Tilahun hari ini dia kali kedua. After I came back from here last year, we have been working to expand and to reach the unreached people to the remote area in the countryside of Ethiopia with my brother Mikey. Waktu pertama Tilahun datang di tempat di Kidi, kemarin di konferensi dan buat agreement persetujuan, dan setelah itu kita buat program dan kita pergi di Ethiopia kembali dan kita menjangkau orang-orang di suku lokal di Ethiopia dengan Kristen. So we went to the remote area to reach out the unreached people, those people who worship the stone, the trees, and some of them don't really worship anything. They're atheists, so they don't know about anything, but they are very humble people, kind people. So we went there, we even sleep on the ground with my brother Mike on the tent, and we mobilized the community to inspire
accepting the gospel, because gospel has a power to change somebody's life. Seperti firman Tuhan sudah disampaikan oleh Pendeta Niton, sekarang sampaikan tadi. Jadi orang Ethiopia mereka tahu nama Yesus tapi belum paham, dan mereka masih percaya kepada batu, kayu, dan kepercayaan lain itu. Itu sebabnya kami tim komunitas dengan pimpinan di Ethiopia, di komunitas di Lahore sendiri, dengan Gereja Injili Indonesia, dengan misionaris dari Gereja Injili Indonesia, kita sudah mengunjungi keluarga atau grup atau teman-teman yang ada di sana, untuk mereka yang hidupnya tidak baik dengan tidak seperti kita hidup hari ini, tetapi mereka hidup ada yang tidur di tanah, tidak ada atap seperti tenda juga tidak ada sama sekali. Terus ini dia keluar sedikit, saya bicara sedikit yang apa dia bicara. Jadi dia memang betul, dia bilang betul, saya tahu bahwa mereka ada hidup di bawah, tidak ada rumah sama sekali. Mereka ada rumah yang dengan tahun-tahun saja, dengan tahun kayu. Setelah itu mereka mau makan, mau minum tidak ada sama sekali. Mau makan, mau minum tidak ada sama sekali. Hanya Tuhan yang jaga mereka. Jadi itu sebabnya gereja berbicara bagaimana upaya kita gereja untuk bisa menolong mereka. So in this tribe there is a Hamar tribe, Taro, and Konso, and other many tribes. So today I wanna tell you good news that Gidi is not just a local church here in Santani. Now we have Gidi in Ethiopia as well. We make the foundation of Gidi in Ethiopia, Taro tribe. Betul. Ini berita kabar baik untuk Gereja Injili Indonesia, dan ini berita yang baik. Jadi Gereja Injili Indonesia bukan hanya di Papua saja, tapi Gereja Injili Indonesia sudah masuk di Ethiopia, dan gereja kita sudah mulai. Gereja Injili Indonesia Gidi di Ethiopia kita sudah mulai. The tribe in Ethiopia, we have more than 85 tribes, and we are, I think, the largest population in Africa. We are in Africa, and in second population in the world, next to China. So we are 100 million people, Ethiopian population, and 85 tribes, and more than 85 tribe languages. Di Ethiopia ada 85 suku. Dari 85 suku itu kita sudah masuk ada 5 suku. Tadi dia sudah sebut suku Konso, suku Hamer, suku Taro, dan suku di Hamer, suku Taro, Mursi dan Jingga. Yang kita sudah kini masuk survei 5 suku, dan ada bahasa Ethiopia itu ada 85 bahasa, dan jumlah ada 100 juta orang, 100 million, 150 juta penduduk. So I want to say thank you for Pastor Nathan for his clear insight to figure out Holy Spirit. I want to say thank you for him especially, and also for Gidi leaders. Terima kasih khusus kepada Pendeta Niton, karena dalam kepemimpinan Pendeta Niton bisa kita dapat pelayanan Gereja Injili Indonesia di Ethiopia, dan gereja sudah mulai di suku Taro. Sudah gereja kini sudah kita mulai dengan di suku Taro, gospel sudah ada. Jadi
foto, mungkin Pak Pendeta itu akan presentasi, akan lihat foto di situ. Dan terima kasih untuk Pendeta itu punya hati, dan ini pemimpin yang tepat yang punya gereja Injil di Indonesia untuk menjangkau dunia dalam misi Tuhan. So when I came here the second time, I'm not feeling as a guest. I'm feeling as I'm coming back to my hometown, my brothers and sisters. So tell them when they come to Ethiopia, they feel like the same as well because we are the same color, we do have same common languages, and they do have Giri in Ethiopia as well. So it's their home, they can come. Of course, we said your guest here. Jadi dia sangat senang sekali dan dia tidak merasa dia ini sebagai tamu di tempat ini, tetapi dia merasa ini rumah dia sendiri, dan saya percaya gereja saya juga akan ada di Ethiopia. Terima kasih. Wah. Mungkin Mike sedikit 1 menit sebagai misionaris di sana, apa yang dia lihat Tuhan kerja, sampaikan kepada jemaat dulu baru saya lanjut. Usahakan 2 menit. Sejujurnya sudah, tapi terima kasih Bapak untuk waktu lagi. Jadi perkenalan mulai tahun berapa, Ilas? perkenalan saya ya. Perkenalan Anda dengan mulai tahun berapa ke sana? Kalau perkenalan saya, nama sudah saya sampaikan Bapak Pendeta Maxi Kobar. Perkenalan untuk bagaimana kita sudah mulai pelayanan misi di Ethiopia itu tahun 2004. Setelah Bapak itu dengan tahun sudah bertemu, setelah itu gereja sudah bicarakan dan sudah diprogramkan, dan dalam konferensi misi sudah putuskan untuk penginjil kirim ke Ethiopia, dan kita gereja sudah mulai dari tahun 2024, jadi pelayanan gereja Injil Indonesia di Ethiopia umur 2 tahun sekarang. Umur 2 tahun sekarang. Terima kasih yang kita sudah survei 5 suku. Itu tempat yang pasti gereja punya target akan mulai. Terus survei pertama 12 orang yang mengaku Yesus hidup kekal ada di dalam Yesus. Ya, itu kalau sudah mengaku hidup kekal ada di dalam Yesus, berarti itu sudah terima Yesus. Yang sekarang tahap ini kita masuk di suku Taro, suku Mursi, dan suku Hamer, dan kita masuk lagi di suku Jingka. Mereka sangat, orang-orangnya mengerti, orang yang baik hati. Mereka tidak mengenal siapa kita itu dari mana, tetapi mereka tidak kasih uang atau kasih apa-apa ke telepon karena mereka yang kenal telepon. Tapi mereka bawa suku Hamer itu kasih ke saya, ini kamu punya makan malam. Dan itu saya pikir itu sesuatu yang penting sekali, Tuhan sudah kerja. Itu berarti respon mereka untuk menerima kita. Dan itu sudah target bahwa sesuai dengan waktu Tuhan kita akan mulai gereja di situ. Di suku Hamer, di suku Taro yang menerima kita, dan kita sudah mulai gereja Utaro, Pospei. Nanti sebentar kita akan lihat foto. Jadi saya pikir itu penting, dan dalam Matius pasal 24 ayat yang 14 itu satu ayat yang saya terhibur. Jadi firman Tuhan dia bicara, Yesus sendiri yang berbicara, dan kerjaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi saksi bagi semua bangsa, sesudah itu barulah kesudahan. Itu suatu ayat waris yang mahal untuk kita semua, dan itu saya sangat
berterima kasih kepada Gereja Injil di Indonesia, orang tua yang punya pelayanan yang banyak hal, tapi lebih khusus untuk di Ethiopia, doa, tanah, daya, Tuhan memberkati untuk 8 wilayah dan 1 calon wilayah Gereja Injil di Indonesia. Tuhan memberkati. Wah. Thank you so much. Ya, puji Tuhan, karena Bapak Ibu sekalian, laporan dari Yosua Project katakan bahwa 7.000 suku di seluruh Indonesia belum dijangkau oleh Injil. Dari populasi manusia saat ini 7 miliar manusia, dan 7.000 suku belum dijangkau oleh Injil. Jadi kini dapat bagian untuk Ethiopia, sudah diberikan kehormatan kepada kini untuk kita menjangkau kepada 5 suku. Tepuk tangan untuk 5 suku. Puji Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita mendengar khotbah tadi di dalam Kisah para Rasul 8, Filipus berjumpa dengan orang Ethiopia di jalur Gaza sepi, tetapi di Lahun kita ketemu lewat dari di bawah, tapi kita ketemu di udara. Di daratannya di Alkitab, di udaranya itu saat ini. Jadi saya ketemu dia ini di pesawat. Sementara saya tidak punya kemampuan berbahasa Inggris, tapi seperti tadi bilang bahwa itu Roh Kudus yang bekerja. Dan bisa berjumpa dengan ini, 12 orang diselamatkan pemberitaan Injil oleh kini, itu 1 jiwa diselamatkan, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Dan kini mengambil bagian dengan dukungan itu. Oleh Injil diberitakan, orang suku diselamatkan, akan terus diselamatkan. Karena Ethiopia adalah sasaran gereja Injil di Indonesia, tapi juga sasaran Tuhan dari dulu. Amin. Puji Tuhan. Dan satu hal, mereka ini orang yang murah hati seperti orang Lani. Kalau saya pikir Injil diberitakan 80 suku tadi, kita mengambil bagian, Injil akan masuk di daerah itu. Pertama, dia mendahulukan orang lain. Di dunia barat yang lain, kau siapa, saya siapa, tidak ada prediksi. Saya duluan itu yang menjadi prioritas. Mendahulukan orang lain itu susah. Di pesawat, toilet, saya lagi ke kamar mandi, dia duluan, tapi dia bilang, bapak duluan begitu. Itu luar biasa. Saya juga pikir heran-heran, orang ini murah hati sekali begitu. Kemudian kita tahu bahwa mereka adalah orang murah hati. Orang Ethiopia, orang yang murah hati mendahulukan orang lain dalam kondisi apapun. Baca di raja-raja di sana, di 1 raja-raja atau 2 raja-raja, 2 orang bawa berita kepada raja. Mereka pilih 2 jalan, saya pernah baca itu. Tapi orang Ethiopia mendahului bawa berita duluan daripada orang lain. Kalau kita membawa berita tanpa mengenal beda, saya pikir orang tua kita membawa berita lebih tempo daripada orang lain. Amin. Kenapa demikian? Orang lain pikir kamar mandi nanti bagaimana, uang nanti bagaimana, persiapan obat nyamuk bagaimana. Ya, dia akan pikir yang cari sponsor lebih duluan. Tetapi kita, orang tua, pegang sekop, mungkin kapas 1, parang 1, bibit kangkungnya 1, mungkin bibit erom 1. Kalau gereja suruh dia tidak pikir apa-apa baru pergi. Dan potensi ini saya lihat di Ethiopia ada. Jadi sama seperti kita. Kalau orang kita di mana tamu datang, yang kasih keluar babi, tidak tanya mama yang pelihara lagi baru bapak kepala kasih keluar babi duluan untuk bunuh ini. Dia bangka. Mereka itu tidak makan babi, tapi mereka punya itu sapi dan juga kambing domba. Penginjil masuk di suku Hamer, ya, mereka kasih korban, yaitu mereka bawa domba 1 ekor untuk masak. Itu berarti tanda diterima. Jadi saya lihat Tuhan Allah bekerja luar biasa di antara mereka. Jadi puji Tuhan, kita lihat sedikit presentase kini menuju gereja global ini Allah turut bekerja. Saya lihat dalam periode orang tua beberapa tahun yang lalu, mereka kerja tanpa
dorongan apapun, tetapi mereka pergi apa adanya. Mereka berdiri di atas kaki sendiri dan mereka buat satu perjanjian kekal dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu bersama-sama dengan kita, kita mau berdiri sendiri. Itu komitmen karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Jadi penyertaan Tuhan itu selalu ada sepanjang gereja ini ada dan Tuhan belum datang. Amin. Akhirnya Tuhan memberkati gereja ini menjadi gereja yang visioner, gereja yang memberitakan Injil kepada segala suku bangsa. Mari kita lihat beberapa presentasi singkat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya mohon dimulai dari pertama. Ya, perkembangan misi lokal, nasional dan juga secara lintas negara, tetapi saya tidak bisa sampaikan banyak hubungan dengan Ethiopia dan beberapa tempat lain karena mau selesai. Ya, terus ya, sekarang dalam program Presiden bahwa kini mandiri dan menjadi berkat bagi segala suku bangsa. Kini mandiri secara iman, tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Secara iman percaya penuh kepada Yesus yang memulai pekerjaan ini. Gini berdiri secara iman, penuh keyakinan kepada Yesus Kristus, dan percaya bahwa Tuhan berikan otoritas. Karena Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa, kuasa di surga dan di bumi. Karena itu otoritas menyertai." Lalu beri kepercayaan. Mereka mulai pergi untuk apa? Memberitakan Injil. Setelah memberitakan Injil, orang mengalami pertobatan, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena ini penginjilan bersifat mendesak. Yudas pasal 1 ayat 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23, tariklah mereka keluar dari perapian. Umat kita masih ada di dalam neraka, bahkan di negara-negara lain. Jadi kita memberikan belas kasihan kepada mereka. Sekarang mereka mengalami kasih Tuhan. Kita membaptiskan mereka tahap yang ketiga dalam nama Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tahap berikut, ajarlah mereka, beri pengajaran ditingkatkan. Ya, di sini ada Bapak Robert dan juga Bapak Wadana sebagai pengajar untuk P3J. Memberikan pengajaran. Setelah berikan pengajaran, jemaat kuat, bertumbuh, berakar, dia menghasilkan buah, dia melakukan segala sesuatu. Bukan tinggal-tinggal, tetapi dia melakukan segala sesuatu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia melakukan itu. Dan kita mengalami penyertaan Tuhan. Terakhir dibilang, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berkat penyertaan Tuhan. Kalau kita kuat secara iman, secara pelayanan, kita bertumbuh, maka kita bisa menjadi berkat bagi segala suku dan bahasa. Baik, masih baik atau pecah-pecah? Sekarang kita lihat, kalau visi seperti begini, apa yang Tuhan kerjakan? Berikut. Ayo, next. Gini peta pelayanan. Mereka datang menjumpai Kidi, di mana ada Kidi atau logo Kidi itu, Kidi sudah masuk. Buat agreement beberapa negara. Dan kita tahu Papua New Guinea, Yerusalem, kemudian gereja di Pasifik, gereja di Eropa, kemudian sekarang Afrika. Nanti kita lihat lebih banyak lagi Afrika. Terus ya wilayah, ya kawasan Pasifik sedikit kita lihat. Kalau kawasan Pasifik itu seperti Mikronesia, Melanesia, Ampolonesia, Polynesia.
kita sudah masuk Malaysia, kemudian Mikronesia, dan yang lain-lain masih di dalam survei. Terus ini setelah kini sudah 50 tahun menuju 100 tahun, kini wilayah Toli Jawa Punaan kami kirim misi WA, dan puji Tuhan sekarang dia ada di Fiji sudah hampir 9 bulan dan 6 orang diselamatkan. Tepuk tangan untuk 6 orang yang diselamatkan. Itu Tuhan, kerja keras orang tua kita, anak-anak bisa pergi memberitakan Injil. Memang hasilnya proses lama ini, keputusannya diambil waktu konferensi pemuda Kelila. Kemarin saya sampaikan, baru mereka heran-heran, oh lama kita buat itu hasil. Jadi memang prosesnya lama. Kemudian misi pelayanan dilakukan di sana, melayani di penjara, melayani orang Hindu, melayani orang Buddha, melayani orang yang tidak makan uang. Dan luar biasa lagi adalah bisa tetapi diberi kewenangan oleh otoritas di sana, misi melayani tanpa bisa kerja. Tepuk tangan Kak. Dia kerja tanpa bisa kerja. Besok bulan November dia akan datang ikut konferensi di Papua di Gudi, baru dia akan lewat batas ke sini. Dan yang ke berikut, dia ambil S2 untuk masa depan Gidi ke depan, ambil jurusan teologi. Jadi tahun depan dia sudah ikuti proses ambil S2 untuk prospek Gidi ke depan. Jadi puji Tuhan, itu hal yang baik. Anak-anak kita yang berbahasa Inggris baik, kita kirim lagi untuk ambil S2 di sana lagi untuk ke depan. Misi sedikit maju dulu 1 tahun. Ya. Terus ini ya bisa kita tidak lama, tapi itu laporan sedikit tentang dia ambil S2. Namanya sekolahnya itu. Terus oke, bahan doa, kita doakan dia apa yang dia kerjakan di sana. Terus ya, sekarang kita lihat benua ya Afrika, Ethiopia, Uganda, Kamerun, Kenya, dan juga Afrika Selatan. Uganda pertama kita kirim misionaris Enis Kobak mulai di sana, dan saat dia ada kita pernah mengunjungi dengan adik Aris. Terus ini Gidi bangun tempat gedung sekolah itu 8 pintu 24 kamar dibangun di sana di Uganda. Itu puji Tuhan. Sekarang gedung itu kami kemarin ke sana lihat diisi oleh guru-guru semua. Dan mereka ada di situ baru mengajar di situ. Memang kampungnya kasihan, tidak seperti kita. Mereka lebih susah dari kita. Saya pikir kita yang susah, tapi mereka yang lebih susah daripada kita. Jadi saya pikir-pikir kita ini belum merdeka saja sudah bagus. Jadi kalau merdeka itu lebih luar biasa. Iya, puji Tuhan. Sekolah di situ, ya sedikit lagi. Sekolah ini mayoritasnya orang Islam, orang Kristen. Jadi orang Islam mereka ada di situ dan mereka punya anak-anak disekolahkan. Jadi sasaran kita. Akhirnya kemarin 3 guru orang Islam kita baptis mereka di Sungai Nil kemarin. Di sebelah ada garis. Sama-sama kita pergi dengan Pak Ketua Kelas Mulia, kita baptisan mereka 39 orang di Sungai Nil. Ya. Terus ya, bisa maju. Ini agreement dengan Gereja Injil di Indonesia dengan Uganda. Kita buat perjanjian. Terus ya ini ya dukungan sponsornya ada Bukit Tabor, Kelas Lelo, dan juga masih butuh sponsor lain. Kita butuh. Ya berikut. Ini kini bukan saja kirim misionaris, tetapi kita juga pada pengintilan misionaris kedua, Saudara Wendy Somolim. Dia sekarang baru pulang ke Bumi. Jadi puji Tuhan, dia ada di sana melayani seperti ini. Orang-orang yang berdiri di sana adalah
pimpinan gereja di Afrika kini yang dipembina persekutuan gereja-gereja. Sekarang kita bentuk mereka satu provinsi itu seperti PGGY di sini. Ini kini jadi pimpinan lagi untuk provinsi di sana, saya pembina. Jadi dulu mereka tak ada, mereka masing-masing beribadah. Karena negara Uganda itu berdiri, mereka bilang begini, negaraku untuk Tuhan. Jadi setiap keluarga punya sekolah punya gereja sendiri-sendiri. Jadi mereka atur sendiri, memang bersaksinya itu luar biasa. Tidak merokok, tidak ada pabrik. Adik ini tahu, tidak ada minuman keras. Satu orang pun orang Uganda tidak merokok. Yang merokok mungkin sendiri-sendiri. Orang yang dari luar datang, mereka merokok. Jadi kita sulit membedakan yang tua dan yang muda karena semua sama. Ya, luar biasa. Terus, ya, ini kemarin waktu kami Presiden kini kami masuk, mereka jemput kita luar biasa karena mereka terima kini secara utuh dan mereka bilang kini datang, pimpinan datang. Ini anggota jemaat, orang yang kita baptis kemarin di Sungai Nil bagian bawah 40 orang lebih, dan di sungai di Danau Victoria mata airnya Sungai Nil 40 juga, jadi jumlah 86. Tidak ada suara, kalau ada suara ini ada apa-apa bisa dengar. Ya. Ya, sambil jalan ini di Sungai Nil. Ya, dulu mereka kasih baptis orang bilang begini. Tapi kami bilang itu salah. Sekarang menyatakan diri menjadi kini, maka kita jadi kami bilang kasih tenggelam ke bawah. Orangnya tinggi-tinggi, jadi orang tendang kita sampai bisa jatuh. Aduh. Ya. Ya, kemudian secara resmi mereka menyatakan bahwa sudah masuk kini, akan masuk, tidak sudah masuk kini. Jadi ini luar biasa. Besok pimpinan mereka akan datang untuk menyatakan diri kepada kini bahwa kami sudah masuk kini. Jadi ini mereka tulis Gini Uganda. Yang kedua, semua orang masuk tulis staf Gini. Dan kita sudah beli tanah 55 kali 300 meter sudah beli. Dan akan menjadi sentral seperti di Pos 7, di Mulia, di Nausya. Begitu kita bangun di sana, kemudian memberitakan Injil ke Kenya dan benua Afrika yang baik. Ya, jadi sentralnya kita sudah putuskan untuk memberitakan Injil. Baptisan itu 86 yang dibaptis di Uganda, 40 jiwa di Sungai Nil, dan 44 jiwa di Danau Victoria. Itu mata air keluarnya Sungai Nil. Ada dua mata air, warna biru dengan warna putih. Warna putih keluar dari Ethiopia, dia punya kampung. Terus dari situ turun bergabung lagi dengan warna biru. Dia menjadi satu menuju lewat 11 negara. Dari 11 negara dia tiba di Mesir, di Alexandria, keluar keluar di sana di Laut Mediterania. Jadi dia punya panjangnya 650 km persegi. Sungai Nil yang ada di Alkitab, di mana Musa lahir taruh di situ. Sekarang Tuhan berikan kuasa kini ya menguasai kepala air Sungai Nil, yaitu di Victoria. Jadi ini bukan hal yang main-main. Saya lihat
kita ya mungkin bangga boleh tapi tidak sombong, tapi pekerjaan yang Tuhan kerjain itu bagaimana? Saya juga heran. Ya, puji Tuhan, Allah bekerja itu luar biasa. Terus, haleluya. Ini di Wana sekolah mereka rusak begitu. Kita sekolah baik, tapi mereka punya sekolah tidak baik, seperti kandang ayam. Jadi Pak Usman ini buat masalah. Kami akan buat ini, akan buat itu. Jadi kemarin listrik sekarang sedang pasang gitu. Jadi sekarang air bersih, mesin, lokasi akan bangun lagi. Jadi terus doakan. Wah. Terus ini sekarang masuk saudara Max Yekson punya pelayanan di Ethiopia. Ini Ethiopia Afrika turun lagi. Jadi puji Tuhan. Ini Tilapun, kemudian keluarga, di situ orang yang sudah dilayani oleh Mike dan dia mengalami kasih Tuhan. Terus ini di sana kalau tamu khusus datang tahun 2004 kami makan sapi meta. Jadi saya makan daging sapi meta 5 potong. Dan Mike juga dia selalu makan. Masuk di suku-suku harus makan itu. Ya, berada terlalu. Ya, jadi kalau orang pertama datang melayani harus makan. Kalau tidak, penginjilan tidak bisa jalan. Dan ada 6 kuliner yang paling spektakuler di Ethiopia. Satu, darah bisa makan sama-sama, darah menta sapi. Yang kedua, lambung yang tempat isi rumput-rumput itu bisa kotoran yang besar kasih keluar, baru yang lain potong-potong makan sama-sama. Masih ya kotorannya berhambur makan. Ada juga yang dipotong baru makan menta-menta pagi. Jadi makanan di sana berat juga. Ya, kemarin di Kamerun punya Kevin Martin dengan saya, kami makan persis dengan tai sapi. Jadi kami juga, Kevin bilang, kawan ini tai betul, jadi saya tidak mau makan dia. Ya, tapi mereka lahap makan, itu makanan mereka. Ya, ini yang dilakukan orang tua wilayah Tony Yamo, ke Korpun, ke Langka Bongga, mereka makan manusia juga ikut manusia, ada cerita. Jadi kita harus lakukan itu. Semangat. Ya. Ya, ini pengen juga makan. Ini pengumuman bintang, Bapak itu tua sekali, jadi saya bilang Bapak, karena setelah itu malam Demi saya juga kepala pusing. Ya, terus ini pelayanan yang Tilapun tadi ceritakan itu, dia melakukan pelayanan sosial karena dia orang latar belakang susah, orang menderita. Jadi dia kerja juga untuk negaranya supaya orang lain tolong. Dia bagikan ini mantel kepada orang yang cacat. Dia menolong orang di jalanan. Dia melakukan pelayanan seperti adik-adik lakukan secara kesehatan sosial. Dia sampaikan supaya orang lain bisa mengerti bahwa Tuhan itu punya kasih. Injil tidak langsung sampaikan, tetapi pelayanan sosial dulu, supaya berikut lama-lama mereka mengerti kasih Yesus. Ya. Ini barang yang dilakukan, menolong orang yang susah. Oke, terus ini kemarin kita utus berangkat dari BPP Kini. Ya, next. Ini adalah pelayanan misi Ethiopia 2025, gereja darurat misi di Ethiopia. Anak Kirti buat masalah dan Wati. Gereja darurat gini diakui. Orang asli tadi dia katakan bahwa kami sudah buka gini baru datang. Ya, tepuk tangan untuk itu. Jemaat ini mereka tunggu kita, jadi kalau Tuhan kasih uang, Mike cepat kembali.
kita menghadapi kesulitan visa yang ditolong doakan supaya visa keluar 1 tahun supaya lama menghasilkan sesuatu baru pulang. Ya, gereja harus pikir siapa tenaga yang lain lagi membantu dia. Ya, puji Tuhan. Terus, ini mama ini luar biasa. Dia terima adik laki-laki ini. Tuhan baik. Kalau mama yang terima itu tidak akan gampang. Saya ingat Papa Bimber pertama tahun 68 ke Kamur, kawan di sana, mereka budaya mereka adalah mama berdiri begini dan anak lewat di bawah, itu anak itu diterima. Jadi akhirnya Pak Bimber sampai hari ini ada di selatan karena dia ikuti budaya itu. Misionaris kita ke sana diterima oleh mama ini, Injil akan bertumbuh di sana, doakan. Oke, sedikit sebelum ke sana, orang ini setelah buat konferensi di bawah dia punya mobil satu-satunya. Tetapi kita homis kini bangun di Ethiopia supaya murni mulai dengan dia. Itu kini mulai sendiri. Karena itu kini beli tanah rencananya begitu. Kita kasih uang modal, dia punya mobil juga jual untuk beli tanah itu. Itu luar biasa. Karena dia lihat kita serius, jadi dia punya mobil satu-satunya dijual untuk beli. Supaya hobisnya gini ada di Ethiopia untuk menjangkau suku-suku. Dan kita masih butuh uang 700 juta lagi untuk beli tanah itu. Kalau kita terlambat, negara ambil alih karena tanah nganggur. Jadi tolong doakan untuk uang 700 juta itu. Ini saudara, pertama kali saudara Otina Gombo, perempuan kini yang pertama menjadi anggota misi World Team sah di Kamerun, kemarin sudah diterima oleh anggota misi World Team. Ini baru pertama kali, kini menuju 100 tahun. Ya kita berdoa supaya yang lain juga. Dia sekarang belajar di suku Bulbe sana. Honai sama, makanan sama, semua sama. Terus, ya sedikit. Ini luar biasa. Tahun lalu kita memberitakan Injil di penjara 50 orang terima Yesus di Kamerun. Ini mujizat. Tahun kemarin kita berdoa masuk lagi melayani dan ada orang menyerahkan diri untuk mau dipulihkan oleh Tuhan di penjara. Dan satu orang bilang, saya akan jadi seperti Rasul Paulus. Dari penjara dia langsung berdiri. Luar biasa. Jadi dia bilang suatu saat saya akan khotbah dan melayani orang. Saya betul siap, dia bilang begitu. Tunggu waktu keluar karena semangat sekali dia beritakan Injil. Ini tempat Otina akan tinggal belajar bahasa, sekarang ada di sana. Ya puji Tuhan. Wilayah Toli kemarin kita presentasi dan dalam persembahan mereka kumpul 300 juta untuk 2 tahun sponsor. Jadi 2 tahun kami tidak cari uang lagi untuk Otina. Karena kemarin uang sudah kumpul. Ya, 1 bulan 16 juta. Dan uang itu kita simpan di Multim dan mereka bayar terus untuk dia. Uang. Nah, ini tempat tinggal kita akan bangun. Oke, terus. Terima kasih. Banyak tapi sampai di sini hubungan dengan Ethiopia. Wah. Mari kita Bapak Ibu sekalian, dari semua khotbah, kesaksian, presentasi yang dapat disampaikan hari ini, saya simpulkan bahwa hal yang pertama, memang tema hari ini bahwa penginjilan bersifat mendesak itu benar sekali. Kalau misionaris ABCN, UEBM, RBMU, mereka bersatu, berdoa, mengumpulkan sponsor, mengirim misionaris yang betul-betul siap dipakai, mereka kirim ke Papua. Saya lihat hasilnya, kita mengalami kasih Tuhan selama 50 tahun dan kini sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Itu karena orang-orang yang dipersiapkan dengan baik.
mereka merasa bahwa penginjilan itu bersifat mendesak. Tidak boleh tunda-tunda. Oh besok lusa, itu tidak. Karena kini memperhatikan hal ini penting. Oleh sebab itu kami diselamatkan, maka kita yang sudah diselamatkan mempunyai beban yang sama untuk mereka yang lain belum diselamatkan. Misionaris dari Kanada kemarin khotbah di Tolikara, dia sampaikan contoh yang sederhana. Dia bilang begini, kalau saudaramu, anakmu sedang tenggelam di sungai atau di lumpur yang dalam, dia katakan bahwa tolong. Bagaimana Bapak Ibu melihat tapi membiarkan atau tolong dia? Semua orang bilang tolong. Jadi saya lihat bahwa pertolongan pertama adalah keluarga. Kita melihat orang itu, kita angkat. Karena kita dulu juga dalam lumpur dosa. Keadaan seperti itu Tuhan selamatkan kita. Maka kita juga punya beban yang lain untuk melihat yang sedang tenggelam dalam dosa. Kita menarik mereka keluar dari lumpur dosa. Keluar dari perapian. Seperti Yudas tadi. Kalau kita tidak lakukan itu, maka jiwa mereka akan binasa. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita tidak tolong mereka. Karena itu penginjilan ini bersifat mendesak. Cepat yang kita harus melakukan. Melalui 3 hal. Maka kita harus siap. Kemudian kita doakan mereka. Dan yang berikut kita juga memberikan dukungan kepada mereka. Saya mulai menggerakkan mobilisasi keluarga pribadi, dan saat ini saya lihat orang mengumpulkan celengan untuk Afrika. Jangan tunggu pemerintah, jangan tunggu uang yang besar-besar, tetapi melalui usaha Bapak Ibu, kumpulan berinvestasi untuk penginjilan. Dan mereka yang pergi dan kami yang tinggal sama-sama dapat upah di surga. Amin. Kita dapat upah di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, penginjilan ini bersifat mendesak dan kita terus menjangkau dunia. Yang kedua, kenapa penginjilan penting? Karena ini kebutuhan prioritas manusia di seluruh dunia. Kenapa? Kita semua orang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang benar, saya secara pribadi orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Jadi Injil itu kebutuhan yang mendasar. Menggabungkan hubungan antara Allah dengan manusia. Allah menginginkan kita diselamatkan. Kita sadar sebagai orang berdosa. Jadi penginjilan berarti gabungkan antara hubungan Allah dengan manusia. Yang ketiga, mengapa penginjilan bersifat mendesak? Karena kepercayaan. Otoritas sudah diberikan kepada kita. Kita semua ada di dalam kepercayaan. Yang lain kita ada dalam penugasan. Gini ada bagian dalam bagian itu. Kita ada dalam penugasan sementara suatu ketika kita akan dicopot dari tempat ini. Karena hidup kita singkat. Amin. Orang tua dulu sudah tidak ada lagi. Sedikit. Jadi penginjilan walaupun banyak gereja tapi keenam kini dapat kehormatan. Ini sebuah kepercayaan. Dan semua kita yang ada di dalam penugasan sementara. Yang ketiga, kenapa penginjilan bersifat mendesak? Karena ada kelanjutan hidup yang kekal. Amin. Ini terakhir. Kabel itu penting. Penginjilan penting. Di mana-mana kini berseru penginjilan belum selesai. Oleh karena ada kelanjutan hidup yang kekal. Yang terakhir, penginjilan waktu kesamaan. Perhatikan Yerusalem penting. Marga, kampung, suami, istri, mulai pastikan juga lalu kita tolong orang lain keluar. Jadi Injil diberitakan karena sama penting, Yerusalem penting, Yudea penting, Samaria penting. Injil dapat diberitakan dalam waktu kesamaan. Jadi penginjilan ini bersifat mendesak. Tuhan tidak akan bertanya segala hal yang kita kerjakan di dunia ini, tetapi berapa jumlah jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Karena itu penginjilan belum selesai. Oke, mari kita Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan hari ini saya berharap nanti Bapak
Tilahun akan berdoa dengan bahasa Ethiopia. Ya, sering kita mendengar bahasa lain, bahasa Indonesia, jadi beliau akan doakan kita. Ya, saya biasa kampanye penginjilan itu ada 2 peraturan yang dapat saya sampaikan. Jemaat Gidi Anugerah, saya berharap supaya penginjilan itu bersifat mendesak dan gereja ini harus kasih penuh. Karena gereja ini dibangun dengan miliaran. Karena itu, Bapak Ibu sekalian bersaksi, orang yang ada di sekitar ini kasih penuh gereja ini. Harus kasih penuh gereja ini. Jadi kita sebut kenapa penginjilan belum selesai, ada 2 peraturan. Ikut dengan saya. Jemaat bilang ada 2 peraturan. Ada 2 peraturan. 1, jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Karena penginjilan belum selesai. Ya, 2, kalau mau berhenti, ingat peraturan pertama. Tadi dia bilang apa? Jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil karena penginjilan belum selesai. Yes, jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Ada 2 peraturan. 1, jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil karena penginjilan belum selesai. 2, kalau mau berhenti, ingat peraturan pertama. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil karena penginjilan belum selesai. Memang berat bahasanya, tapi itu harus dilakukan. Tepuk tangan, haleluya. Ya, puji Tuhan. Brother Tilahun. Ya. Ya, mereka ini keluarga juga dengan umat pilihan di sana, jadi semoga kita juga dapat berkat. Haleluya. ሃሌሉያ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወደድክ የተመሰገንክ አምላክ፣ የነ ሙሴ የነ ይስሐቅ አምላክ፣ የነ ጳውሎስ አምላክ ጌታ ሆይ አሁን በዚህ ቦታ በዚህ ምድር ላይ እንድገኝ እኔን ልጅህን ስለረዳኸኝ አመሰግንሃለሁ። አመሰግንሃለሁ ጌታ ኢየሱስ፣ የተባረክ የተወደድክ አምላክ። እነሆ አሁን ደግሞ በዚህ ምድር ላይ በዚህ ከተማ ላይ የምትሰራው የወንጌል የምትሰራው በየሰው ሁሉ በእያንዳንዱ ልብ የምትሰራው ስራ እንደዚሁ የተገለጠ ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ የተገለጠ ስለሆነ እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ። አመሰግንሃለሁ ኢየሱስ፣ አመሰግንሃለሁ ኢየሱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሁሉ አምላክ የሁሉ የበላይ በዙፋን ከፍ ከፍ ያልክ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አሁን ለምነው በዚህ ቦታ ላይ የሚገኙ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ይዘው የመጡ ሰዎች ከነ ጥያቄያቸው እንዳይመለሱ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ወደሚሄዱበት ቦታ ሲሄዱ በዚህ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎችን እባርካለሁ። እነ ሙሴን በባረከው አፍ እነ ሙሴን በባረከው ቃል እባርካቸዋለሁ። ተባርክ እንዲሄዱ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ጸልያለሁ። እነዚህ ሰዎች የተባረኩ ይሁኑ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዚህ ምድር በሰንታኒ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ፓፑዋ፣ በሁሉም ዓለም ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ፣ አፍሪካ በሁሉም ዓለም ወንጌል እንዲዳረስ ልባቸው እንድታነሳሳ እኔ ልሂድ እሽቅድምድም እንዲሆን አሁን እጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አመሰግንሃለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አመሰግንሃለሁ። አንተ የተወደድክ አምላክ ነህ። እነሆ ያዕቆብን እንዳወራው ያዕቆብ ጋር አብረህ እንደነበርክ እነ ሙሴ ጋር አብረህ እንደነበርክ አሁንም ከነዚህ ሰዎች ጋር በተለይ በዚህ በጊዲ ቸርች ውስጥ በእያንዳንዱ ሊደር በእያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያን አመራር ውስጥ በልባቸው እንድታደር ጸልያለሁ።
የጥበብ አመራር እንድትሰጣቸው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተነስተው ዓለምን ሁሉ ኤቭሪዌር እንዲያገለግሉ መንፈስ ቅዱስን በዓለም ዙሪያ ሁሉ ይዘው እንዲሄዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ዓለምን ሁሉ ሰው ቃሌን ተናገሩ ዲሳይፕል አፍሩ እንደሚል አሁን ደግሞ ጸልያለሁ በዚህ ምድር ላይ እያንዳንዱ ሰው እንድቀባ እያንዳንዱ ሰው እንድታስነሳ ጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ተንበርክኬ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ለአንተ ብቻ ነው ምስጋና የሚገባው፣ ስግደት የሚገባው ለአንተ ብቻ ነው። አሁን ያለው በዚህ ምድር ላይ ባርኮት ቅዱስ የሆነ በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን በእያንዳንዱ ሰው ላይ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ሰንታኒን፣ ዲፕ ቸርችን፣ ኢንዶኔዥያን ሁሉንም የኢንዶኔዥያ ሊደሮች የጊዲች ሊደሮችን ባርካለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ባርካል። ሁሉንም እንድትባርካቸው ባዷቸውን እንዳይመለሱ ባርካለሁ። የኔ ጌታ በዚህ ምድር ያመጣኝ ልታሳፍረኝ አይደለም። እነሆ ቃልህን ባፌ ላይ አኖር። በሙሴ ላይ ቃልህን እንዳኖርክ ሙሴን ሂድ ስትለው እኔ ቋንቋ አልችልም አለ። አንተ ግን ባፉ ላይ ቋንቋን አኖርክ። አሁን በእነዚህ ሰዎች ላይ ቋንቋን ልባቸውን እንድታራራ በዓለም ሁሉ ሄደው እንዲሰብኩ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሄደው እንዲሰብኩ አሁን እጸልያለሁ። እነሆ ፓስተር ኒተንን የጊዲን ቸርች ፕሬዝዳንት በሰንታኒ ያሉ እያንዳንዱ ቸርቾች ቤተክርስቲያን እንድትባርክ ህዝብን እንድትባርክ እነሆ ወንድሜ ማክን ደግሞ በሚሄድበት በሚሽን ስራ ሁሉ ያንተ ጥበብ ቀድሞት እንዲሄድ ያንተ መንፈስ አብሮት እንዲሆን ጸልያለሁ። ይህን ቤተክርስቲያን ባርክ፣ በረከትን በዚህ ህዝብ ላይ አውል። ስለ ሁሉ ነገር አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። Puji Tuhan, Tuhan berkati luar biasa. Silakan duduk. Jadi puji Tuhan, kita diberkati. Mereka di sana hubungan dengan kehidupan mereka di tanah suci, sehingga saya baru sadar bahwa kita di mimbar kita seperti Tuhan Allah, kita berdiri seperti itu, tapi saya tidak sadar bahwa dia sudah berlutut dan berdoa di sini. Jadi saya rasa malu juga. Tepuk tangan untuk sesuatu yang baru. Jadi mereka menghormati Elohim Israel, tidak seperti kami di mimbar di sini seperti memberkati jemaat lebih luar biasa, tapi terakhir dia berlutut dan berdoa. Itu kita dapat berkat khusus di sini. Jadi kita bersyukur hal yang mereka bisa lakukan. Mereka juga hubungan dengan Israel, Yerusalem, tanah suci, mereka ada hubungan keluarga, sehingga sinagog yang Yerusalem ada di sana juga ada di Ethiopia. Semua tanah suci sana punya hubungan di situ karena mereka sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka ini adalah darah Yahudi. Jadi mereka yang jadi gereja misianik, ortodoks, semuanya berbau Israel itu ada di Ethiopia. Jadi terakhir beliau lakukan penghormatan dia bahwa kita tidak layak, jadi dia berikan pujian kepada Tuhan dan dia bangga menginjakkan kaki di tempat ini, di gereja ini, supaya jemaat di sini diberkati. Begitu saya lihat itu hal yang baru. Ya kiranya Tuhan memberkati. Waktu kembalikan. Wah.